Menurut saya, urgensinya semakin meningkat ya, terutama di saat-saat, terakhir ini pada tahun ini pas pandemi Covid. Walaupun sebenarnya saya juga harus mention bahwa, pembahasan mengenai pajak digital sebenarnya sudah sejak lama ya. Jadi kalau kita lihat pada tahun 2015 waktu itu OECD dan G20 juga sudah mulai menggagas adanya konsensus tentang bagaimana cara memajaki, misalkan raksasa digital secara lebih baik dan adil seperti itu. Dan kalau kita lihat urgensinya, ini pertama-tama saya harus garis bawahi bahwa kalau kita memandang Indonesia sebagai market jurisdiction, jadi bahwa kita banyak pengguna, banyak juga pemanfaat dari layanan digital atau juga, hal-hal lainnya, service juga seperti itu. Nah, terus kemudian juga relevansinya juga semakin meningkat ketika kita melihat, adanya ini berkaitan sama keuangan negara ya. Jadi Mhm. adanya, pandemi ini jelas sudah membuat yang namanya, adanya pelebaran misalkan pelebaran defisit di berbagai Oke. negara dan akhirnya mereka harus mencari cara untuk menutupi atau mengkompensasi defisit tersebut. Jadi menurut saya ini sangat urgent, gitu. Seperti apa sih sebenarnya kalau kita, lihat atau kita dekatkan dengan kebocoran ekonomi Indonesia begitu ya, akibat ada beberapa perusahaan digital begitu ya, akibat perusahaan digital yang memang mungkin tidak dikenakan pajak begitu ya, kalau dilihat dari sisi kebocoran ekonomi Indonesia sendiri ini, seperti apa nih Mas, Bawono? Oke, kalau saya sebenarnya pertama kita mesti pisahkan juga mengenai, kebocoran pajaknya ini jenis pajak apa. Jadi kalau pertama kalau dari sisi misalkan pajak pertambahan nilai atau PPN, ini sebenarnya kan lebih kepada bagaimana cara mengadministrasikan, misalkan entitas luar negeri itu sebagai, pemungutnya, jadi istilahnya bisa optimal. Dan yang kedua kalau kita bicara tentang PPh-nya ini yang jauh lebih sulit sebenarnya. Kalau kita lihat tentang PPh, masalah hak pemajakan itu kalau sistem pajak internasional yang berlaku saat ini ya, jadi hak pemajakan baru ada ketika seseorang atau entitas tersebut itu memiliki kehadiran fisik di dalam negeri kita. Nah, kalau kita bicara tentang teknologi atau entitas teknologi raksasa digital tersebut, ini jelas mereka bisa memperoleh penghasilan di Indonesia tanpa mendirikan atau membuat suatu kehadiran fisik di Indonesia. Nah, inilah sebenarnya cara, hal-hal yang sebenarnya sedang sedang dicari, solusinya secara konsensus global. Yang pasti ketika kita lagi-lagi memandang Indonesia sebagai market jurisdiction gitu ya. Jadi lebih banyak pengguna, banyak situs juga dalam bahasa lokal kita, terus Oke. kemudian traffic-nya banyak seperti itu. Jadi ini sebenarnya potensinya menurut saya, besar seperti itu. Kalau di Indonesia mekanismenya yang akan diterapkan, sejauh ini seperti apa sih? Tadi kalau Anda katakan bahwa memang kita didasarkan oleh basis pengguna yang memang cukup besar sekali gitu yang cocok ataukah memang hanya pengenaan saja begitu ataukah mungkin ada hal lain begitu yang bisa berikan apa ya, tanggungan juga untuk para Mhm, perusahaan-perusahaan digital ini nih Pak Wawono? oke. Oke, jadi kalau kita kan, di Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 2 2020 yang sebenarnya dari Perpu 1 kemarin, sebenarnya sudah ada, pasal-pasal tentang yang satu mengenai pemungutan PPN dan yang satu lagi adalah mengenai PPh-nya. Mhm. Untuk PPN-nya sebenarnya saat ini juga sudah ada peraturan atau ketentuan teknisnya, yaitu, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48. Dan Mhm. di situ sebenarnya saya harus tegaskan bahwa tidak ada pajak baru, tapi hanya sebenarnya bagaimana mengoptimalkan kepatuhan dari entitas luar negeri yang selama ini tidak bisa kita kejar ya, jadi mereka harus memungut PPN-nya.